Salam, puji Tuhan Bapak Ibu, kita berada di Minggu Pentakosta di mana pencurahan Roh Kudus peristiwa 2000 tahun yang lalu masih terjadi sampai hari ini, dan 10 malam sidang jemaat Tuhan tiada henti-hentinya beribadah, dan ada yang 10 malam tanpa absen, ada juga 10 malam tanpa hadir. Tetapi Roh Kudus merupakan sebuah kebutuhan gereja di masa sekarang, sehingga tidak bisa kita pungkiri kehidupan yang sulit, tantangan yang sulit. Jika bukan karena Roh Kudus, kita akan lemah, kita akan undur dari Tuhan. Hari ini saya mengajak sidang jemaat Tuhan dalam perayaan Hari Pentakosta. Kita membuka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kita baca bersama-sama setelah saya baca perikopnya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47, saya mulai perikopnya lalu kita bersama-sama membaca perlahan-lahan. Cara hidup jemaat yang pertama, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, dan mereka di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berbicara tentang praktek hidup. Apa? Praktek hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Akan berbeda praktek hidup yang tidak dikerjakan oleh Roh Kudus dengan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Praktek hidup jemaat mula-mula setelah mereka menerima pencurahan Roh Kudus, itulah yang kita baca ini. Itulah yang dituliskan sehingga menjadi judulnya disebut cara hidup atau praktek hidup jemaat yang pertama. Baru ditulis jemaat yang pertama setelah pencurahan Roh Kudus. Mereka menjadi jemaat yang bertekun dalam pengajaran. Jadi pengajaran firman Tuhan seperti mirip sofa, solid foundation,
artinya solid, batu yang kuat, batu pondasi yang kuat. Jadi gereja itu dibangun di atas batu yang kuat, yaitu firman, pengajaran firman yang terus mengoreksi hidup kita. Karena firman itu harus siap mengoreksi hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak akan tinggal di dunia ini. Maka segala noda-noda, segala kefasikan yang masih menempel itu akan dibongkar oleh firman Tuhan, dilepaskan bagaikan emas yang murni. Saya baru membaca artikel, emas yang murni itu dia bisa lepas dari tempelan-tempelan perak dan tembaga dan bebesian atau bebatuan yang lain apabila emas itu dibawa di dapur perapian yang sangat panas suhunya, bukan 100 derajat. 100 derajat Celcius itu hanya tingkat mendidihnya air panas. Kalau kita taruh tangan kita di air yang mendidih, apa yang terjadi? Ya terkelupaslah kulit kita, kan begitu. Tetapi emas dia belum bisa lepas kotoran-kotorannya apabila di dapur perapian yang 100 derajat. Ternyata emas itu nanti baru bisa murni lepas dari pasir, dari bebatuan, dari tembaga, dari perak, sehingga dia disebut menjadi emas yang murni kalau dia masuk di dalam dapur perapian lebih kurang 1060 derajat Celcius. Sangat panas. Nah, gereja mula-mula mereka menjadi jemaat yang memiliki pola hidup selalu setia, bertekun dalam pengajaran, selalu hidup dalam fellowship. Makanya hampir semua gereja membuat di luar ibadah minggu ada ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah tengah minggu, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah kaum pria, ada ibadah kaum muda, ada ibadah tunas atau sekolah minggu. Ada banyak, sehingga hari-hari digunakan berfellowship, sebab dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Tiap-tiap hari. Nah, inilah yang membuat jemaat itu kuat, bertekun. Ketika mereka bertekun dalam pengajaran, yaitu firman. Firman yang menguatkan, firman yang membentuk, firman yang membersihkan lempengan-lempengan dosa. Firman yang terus menguliti hidup kita, mengupas hidup kita, sampai tidak ditemukan noda dosa dan kefasikan. Karena itu izinkan hidupmu masuk dalam dapur perapian yang memurnikan iman percaya kita, memurnikan kekristenan kita lewat firman pengajaran. Bukan saja mereka bersekutu tiap hari, tetapi mereka pun berfellowship, memecahkan roti secara bergilir. Saya sangat suka dengan kaum wanita, kaum ibu yang setiap hari Jumat sore mereka ada fellowship, ada ibadah kaum wanita, ada ibadah doa puasa, dan mereka selalu membawa makanan dari rumah masing-masing. Seperti kita tiap minggu membawa apa yang mestinya kita makan di rumah kita. Tiap minggu kita makan. Sudah 2 tahun percis
seperti bulan ini adalah hari Pentakosta. 2 tahun yang lampau kita mulai start, tiap minggu kita makan. Karena kita mendengar firman pengajaran bahwa berfellowship dengan memecahkan roti setiap hari secara bergilir. Konteksnya sedikit kita buat sesuai dengan kondisi kita. Apa yang mau kita makan di rumah kita? Pasti setiap minggu siang kita pulang ke rumah selama ini pasti makan. Amin. Nah, apa yang mau kita makan itulah yang kita pindahkan. Kita hanya pindah makan tempat. Kalau kita pulang gereja makan di rumah kita, maka kita bawa aja ke gereja supaya kita makan bersama. Kalau ada lebih makanan yang saya bawa, ya mungkin ada anak muda 1-2 yang disubsidi makannya, kira-kira begitu. Tidak perlu harus yang mewah. Apa yang mau kita makan? Kalau memang kita mau makan tempe dan tahu, tidak apa-apa. Itu juga vitamin. Itu juga bergizi. Kalau kita juga bawa pisang rebus, atau bawa jagung rebus atau keladi, itu juga bermakna. Itulah yang dimaksud mereka membawa makanan, membawa roti setiap hari, berfellowship di rumah Tuhan. Kalau ada orang yang tidak membawa, mungkin karena sibuk, mungkin karena tidak sempat belanja, tidak apa-apa. Karena mungkin kondisi orang tidak sama setiap minggu. Bisa saja minggu ini dia tidak bisa bawa, tapi minggu depan longgar waktunya. Kan tidak mungkin setiap dalam sebulan itu penuh terus tidak sempat memasak. Lalu kondisi kita, gereja kita di Jakarta, mereka bilang, kami jarang masak Pak, rumah kami kan sempit. Jadi kos di sana kan 2x3 saja, satu keluarga. Jadi nggak ada dapurnya. Jadi gimana? Loh, kan mudah menjawabnya. Biasa makan di mana kalau begitu? Kami makan di warung. Saya bilang, iya lebih mudah lagi. Tinggal bungkus yang dari warung. Berapa orang kalian satu rumah? Ya 5 orang. Berapa satu bungkus? Kadang 12.000. 12.000 kali 5 sudah 60.000. Saya bilang ada 2 juga pilihan. Bisa juga titip di dapur bersama. Ada dapur bersama kita di Jakarta di lantai 4 di gereja kita. Yang 60.000 itu mungkin sudah bisa nanti makan aturan 5 orang jadi 7 orang. Dengan kualitas menu yang sama. Anda sudah memberkati untuk 2 orang makan hari Minggu siang. Saya bilang, oh begitu bagus juga ya. Nah sebenarnya tidak terlalu sulit Bapak Ibu. Program kita ini itu dasarnya Alkitab. Bukan kita buat-buat. Sudah 2 tahun kita lalui dan luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara belum bisa memahami konteks ayat ini, inilah salah satu juga firman pengajaran. Firman yang menuntun kita bahwa fellowship itu sangat bagus, supaya kita tidak buru-buru pulang gereja. Kita sempat berfellowship, bercanda, berkomunikasi, dialog, sudah bagaimana keadaan pekerjaan anak-anak, bagaimana orang tua. Enggak langsung buru-buru pulang. Makin akrab, makin akrab. Tapi lihat, biasanya orang yang langsung pulang itu justru dia enggak begitu dekat. Dan bisa kemungkinan dalam keluarga pun sama seperti itu. Karena itu Bapak Ibu tidak ada sebenarnya negatifnya kita berfellowship setiap minggu. Tapi positifnya seperti Alkitab ini sebutkan, mereka tiap-tiap hari berkumpul di bait suci, bahkan mereka makan bersama secara bergilir membawa dari rumah masing-masing. Bahkan mereka ada yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini yang masih sulit kita terapkan. Contoh besok hamba Ibin jual sepeda motor dulu untuk kita bagi-bagian yang susah. Tapi itu Alkitabiah.
Jangan kadangkala yang menguntungkan kita, kita mau ambil, yang tidak menguntungkan kita, kita anggap kita tidak mau. Mari kita telaah firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mereka memecahkan roti secara bergilir, ayat 42 bagian B dikatakan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jangan juga hanya makan, tidak ada doanya. Doanya itu perlu, itulah yang terus membentengi hidup kita. Kemudian pada ayat 44 dikatakan, mereka tetap menjaga persatuan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya harus bersatu. Bersatu, sama-sama dulu katakan, bersatu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, tidak ada bisa yang memecah belah kita, karena persatuan itu jauh lebih penting. Ada banyak alasan untuk kita tidak bersatu. Perbedaan suku. Saya berbeda dengan Ibu Darius. Saya berbeda dengan Pak Darius. Pak Darius orang NTT. Ibu Darius orang Jawa. Saya orang Horas. Saya berbeda dengan Ibu Like. Ibu Like orang Chinese, Sulawesi. Ada banyak yang membuat kita untuk berbeda. Bukan saja suku, warna kulit, bahasa, penghasilan juga. Banyak membuat kita berbeda. Tetapi cukup satu alasan untuk kita bersatu. Karena kita dilandasi firman Tuhan. Firman Tuhan yang mempersatukan kita. Dari berbagai suku, dari berbagai latar belakang. Sehingga saya menerima saudara, saudara menerima saya dalam segala perbedaan-perbedaan, dalam segala kekurangan dan kelebihan. Itulah yang membuat gereja mula-mula tetap bersatu. Pada ayat yang 47 bagian A. Sambil memuji Allah, mereka disukai orang. Berarti fokus mereka selalu pujian kepada Allah. Sama-sama dulu katakan, fokus kita pujian kepada Tuhan. 1, 2, 3. Fokus semua anggota jemaat mula-mula pujian hanya kepada Tuhan. Kita hanya memuji Tuhan, kita hanya meninggikan Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih, semua duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi. Warna baju saja yang membedakan, warna kulit saja yang membedakan. Tetapi kalau fokus kita adalah pujian kepada Tuhan, maka perbedaan akan terabaikan. Roh Kudus yang kita terima selama 10 malam berturut-turut. Saya melihat karya Roh Kudus memenuhi anak-anak, memenuhi generasi muda kita, memenuhi orang tua. Rugi Bapak Ibu yang tidak hadir selama 10 malam. Apalagi sama sekali tidak pernah hadir. Sangat rugi. Karena Roh Kudus itulah kekuatan gereja mengarungi dunia yang penuh tantangan. Roh Kudus itu kebutuhan utama kita. Dengan Roh Kudus yang kita terima, maka dia menghasilkan buah. Apa buah Roh Kudus? Mari kita buka dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22. Iya, mari kita temukan Galatia pasal 5 ayat 22.
Jika sudah ditemukan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Inilah buah Roh Kudus yang telah kita terima. Kita sudah menerima Roh Kudus. Kalau dia tidak sampai berbuah, ini yang jadi repot. Ini yang membuat gereja tidak jadi kesaksian. Kalau Roh Kudus yang kita sudah terima tidak berbuah, jadi bukan buah-buah Roh Kudus. Pernah saya dengar khotbah orang, mari kita buka buah-buah Roh Kudus. Bukan. Yang benar adalah buah Roh Kudus itu. Jadi kalau disebut ada 9 buah roh, itu satu kesatuan kayak mangga. Mangga itu berapa rasa? Ada rasa manis, asam, kecut. Kira-kira begitu. Buah roh itu 9 yang menjadi satu kesatuan, tidak bisa terpisahkan. Nggak bisa kita bilang buah roh itu yang saya mau hanya satu. Apa? Kesetiaan aja, yang lain saya nggak mau. Tidak. Buah roh itu satu kesatuan, 9-nya harus tercermin dalam kehidupan berjemaat. Buah Roh Kudus itu harus keluar, berbuah dalam kehidupan jemaat. Kalau tidak berbuah, sandungan. Makanya dulu di kampung sering, yo kamu, bahasanya bukan Pentakosta, kote-kote itu. Seperti kuatnya kalian menangis, begitu juga lah kuatnya kalian berkelahi katanya. Dulu saya dengar itu. Dia bilang seperti kuatnya kalian menangis, demikian juga kuatnya berkelahi katanya. Makanya tidak jadi kesaksian kalau tidak membuahkan buah roh yang 9 ini. Makanya di dalam apa yang kita baca gereja mula-mula sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai? Karena Roh Kudus yang turun dalam hidup gereja mula-mula membuahkan buah roh. Ada buah yang mereka jumpai, ada buah yang ditemukan oleh orang awam, ditemukan di dalam hidup mereka. Ada kasih mereka yang nyata, ada sukacita. Coba lihat kiri kananmu, ada nggak sukacita kiri kananmu? Atau wajahnya murung? Wih, begitu dibilang langsung senyum semua. Ditemukan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya ingin mempertajam dulu poin yang keempat itu adalah kesabaran. Buah yang keempat atau rasanya sih, bukan buahnya, rasa buahnya itu yang keempat disebut kesabaran. Sabar kebalikannya apa? Apa kebalikan sabar? Cepat marah. Saya lihat di artikel, kesabaran memiliki definisi. Jadi definisi dari kesabaran disebut di situ adalah kematangan, ketenangan dalam menghadapi situasi yang sulit, kematangan dalam menghadapi saat dipojokkan atau terpojok, dipojokkan, kematangan dalam hal menghadapi saat dianiaya, itu juga disebut kesabaran, definisi sabar. Sampai ada lagu menyebut sabar dalam suka, sabar Tuhan Allah.
sabar, sabar, beriku sabar. Salah satu rasa buah dari Roh Kudus. Nah, lawan kata dari sabar adalah cepat marah, respon yang berlebihan, dan mudah terpancing. Coba tes dulu kiri kananmu mungkin. Kayaknya kau belum mandi. Coba dulu. Ada yang bisa bilang dulu kiri kanan. Tes pancing dulu. Itu namanya memancing. Mudah nggak terpancing kita kalau dipancing. Tapi kalau orang sabar dia senyum. Gitu. Nah, kita mau mempertebal. Kita mau meningkatkan volume kesabaran kita. Itu yang saya lihat dibutuhkan untuk kita tahun ini. Saya khotbah 2 tahun lalu soal makan kita udah praktekkan dan luar biasa. Maka saya khotbah hari ini mempertajam, mempertebal soal kesabaran. Di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam dunia sekuler, mari kita pertebal kesabaran ini. Firman Tuhan menyebut dalam Amsal 14 ayat 17. Coba satu orang baca cepat. Amsal 14 ayat 17. Nah, siapa yang lekas naik darah? Lalu saya coba lihat apa arti naik darah. Darahnya naik. Naik darah itu tadi. Begitu bilang, kayaknya kok belum mandi tadi ya. Gitu. Wih, langsung. Kamu jangan coba-coba ya. Itu lagi naik darah. Untung di jemaat ini nggak ada yang cepat naik darah. Tapi dia sabar, dia bilang, kamu belum mandi tadi ya? Sudah. Memang wajahku yang jelek membuat kelihatan belum mandi. Wih, kalau udah begitu aman, sejahtera. Nah, makanya Alkitab dalam Amsal disebut siapa lekas naik darah, sebenarnya dia berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana sabar. Sampai lagu Kidung Jemaat mengangkat satu lagu nyanyian. Sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beriku waspada. Sabar itu akan memberi kita kekuatan. Kesabaran yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang berdiam, jadi yang kita nyatakan berdiam dalam diri kita, membuat kita bisa bertahan dalam siksaan, bahkan bertahan dalam fitnah tanpa membalas. Kesabaran yang dihasilkan oleh Roh Kudus akan membuat kita tidak mudah naik darah, bahkan tahan disiksa, difitnah tanpa balas. Bukan siksaan fisik saja, siksaan kata-kata, siksaan dunia hoax. Tapi kalau kita ada tidak pas di hati, langsung kita upload di apa ini? Status ya, apa namanya? Di satunya bukan status, story. Kadang-kala orang kasih tunjuk, saya lihat Pak ini sudah naik di story. Wih, saya bilang, ya saya kan nggak tahu, nggak pernah buka story. Kalau saya kadang diberitahu, walaupun sering saya bilang jangan kasih tunjuk saya sudah yang begitu, kasih tunjuk saya yang baik-baik saja. Jadi ke depan pun kalau ada yang kasih tunjuk story, bilang kasih tunjuk saya yang baik-baik. Amin.
Karena kita tidak ingin mau terkoneksi dengan yang negatif. Rugi kita kalau kita mau dikoneksikan dengan yang kurang membangun. Bukan saya tidak bisa bikin story status, bikinlah story status yang membangun. Buat di situ segala perkara dapat ku tanggung. Wih, ada apa ini? Lagi ditinggal pacar. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Wih, ada apa? Motorku dicuri. Begitu anak Tuhan. Jangan mau terpancing. Sebab dikatakan orang yang lekas naik darah adalah sebuah kebodohan. Kita bisa bertahan di tengah-tengah siksaan, fitnah tanpa membalas kalau ada Roh Kudus. Siksa fisik maupun kata-kata sama saja. Jika kita terpancing, ini juga bukti kita belum kuat dan belum bisa bersabar. Kalau terpancing. Untung kita sudah mulai kuat di sini. Tapi di luar sana ada teman kita kan? Coba bilang, kayaknya ada temanku. Coba bilang dulu. Mari ingatkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, saya selalu terkagum perkataan Tuhan Yesus di dalam Lukas 23 ayat 34. Mari kita buka ini ayat terakhir ini. Lukas 23 ayat 34. Dia katakan demikian. Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini perkataan Tuhan Yesus sebagai bukti kematangan Yesus dan kesempurnaan Yesus merespon sebuah masalah. Ini perkataan ini Yesus bilang bukan sedang dia lagi ngopi. Perkataan ini Yesus bilang di mana? Dia sementara disalib. Tangannya masih sakit banget menahan berat postur tubuhnya, paku. Kan berat badannya itu ditancapkan ke kayu salib, lalu paku itu menarik beban. Begitupun dia sedang dipaku kakinya. Dia sedang ditusuk lambungnya. Dia sedang disuguhkan air asam di saat dia haus. Kalau dia dikasih ya teh kotak kah satu buah, lagi haus dia kan dibilang aku haus. Tapi yang disuguhkan adalah air asam, cuka. Tetapi dia bisa berkata, iya Bapa, ampunilah mereka. Ini bukan lagi sedang enak-enak lagi makan capcay, bukan. Ini lagi sedang menghadapi beban yang paling berat, siksaan yang paling berat, penganiayaan yang tiada taranya. Tetapi dia masih bisa berkata, ampunilah mereka. Kalau kita bisa bilang ampunilah mereka, biasanya kalau sudah 1 tahun kita di apa namanya? Digosipin. Udah 1 tahun ya udah mulai melunaklah hati kita. Baru kita bilang ayat ini, ampunilah dia sebab dia tidak tahu yang diperbuatnya, karena udah 1 tahun. Tapi coba masih saat kejadian seperti Yesus. Lagi sakit-sakitnya, tetapi dia bilang ampunilah mereka. Inilah yang mau kita teladani. Amin. Amin. Jangan mudah reaktif. Jangan mudah meresponi sesuatu yang salah.
Sebab dikatakan orang yang lekas naik darah adalah kebodohan. Bapak Ibu, mungkin ini kesabaran kita sama-sama semua melatih diri. Karena kesabaran itu tidak datang tiba-tiba. Kita berdoa, Tuhan kasihlah saya sabar. Tup, langsung datang dia kayak sebuah hadiah. Enggak. Kesabaran itu adalah sebuah proses yang harus kita latih di dalam hidup kita. Itu akan terlatih seiring dengan banyaknya masalah yang kita hadapi. Makin sering kita menghadapi masalah, biasa kita makin sabar. Jadi kalau makin sering engkau disakiti suamimu, biasanya engkau makin sabar. Makin sering engkau disakiti istrimu, biasanya engkau makin sabar. Karena itu doakanlah sering saya tidak bilang ya, kalian yang melanjutkan. Kan biasanya seperti itu. Awal-awalnya kita disakiti, kita mau berontak. Tapi makin 2 kali, makin 3 kali, kita anggap angin berlalu. Mari. Ini yang perlu bagi jemaat kita tahun ini. Mempertebal rasa kesabaran kita. Kita jadi orang yang sabar atau jadi orang yang emosian ditentukan proses saat kita menghadapi persoalan. Sebaliknya, kesabaran pun akan bisa terkikis bila kita terpengaruh dengan orang di sekitar kita. Saya mengenal hamba Eben bilang yang paling Pak Sintua Hermanto, beliau lagi di Arso. Pak Sintua Hermanto bilang yang paling sabar di sini siapa? Pak Ayub katanya ya. Tapi jangan didengar Ibu Ayub, nanti dia tambah lagi volumenya. Pak Ayub. Tapi bisa enggak Pak Ayub makin tidak sabar? Bisa. Saat bagaimana? Kalau kita ikut memanas-manasi Pak Ayub. Pak Ayub lawan. Betul? Tapi kalau kita bilang Pak Ayub luar biasa, pertahankan dan tingkatkan. Oh, dia makin sabar. Apapun yang terjadi di dunia maya, apalagi di dunia nyata, pusing amat gitu. Itu maksudnya. Jadi seseorang kesabarannya pun bisa terkikis kalau kita ikut serta berkontribusi memanas-manasin orang itu. Sabar salah satu buah kasih. Jadi bukan hanya tadi buah roh, tetapi itu pun adalah buah. Sabar itu juga adalah buah dari kasih. Kasih itu ada berapa disebut? Betul ya? Itu salah satu ekspresi dari kasih adalah sabar. Kecenderungan orang yang tidak punya kasih, dia kurang sabar. Sebaliknya, kecenderungan orang yang punya kasih, dia akan bersabar. Makin besar kasih kita kepada seseorang, kita makin sabar memakluminya. Semoga kita tangkap kalimat ini. Saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu yang sudah punya anak, seberapa banyak di sini punya anak? Belum ada. Yang sudah punya anak saja yang angkat tangan, jangan yang tidak punya anak. Wah, lumayan, ada 20. Saya mau tanya, betulkah Bapak Ibu memiliki kasih kepada anak-anak kita? Amin. Amin kan? Nah, ketika anak kita melakukan pelanggaran, katakanlah pelanggarannya, dia jatuhkan gelas saat dia makan minum, jatuh pecah. Pernah enggak Bapak Ibu langsung ambil ikat pinggang, langsung pak. Pernah?
Tidak ada ya. Kenapa? Karena kasih kita lebih besar daripada gelas. Gelas bisa dibeli, hati yang terluka bagi anak susah memulihkan. Saya melihat dulu ada banyak, tapi satulah di kampung kami. Ada seorang bapak yang sangat kejam sekali. Anaknya ini mungkin tidak sengaja membuat sepeda go-ahead dulu di kampung jatuh dan hancur di jembatan yang tinggi lah. Lalu anaknya ini tidak berani pulang ke rumah karena dia tahu bapaknya ini emosian. Tetapi sampai malam ya namanya anak-anak dia harus tetap pulang. Pulang dia bawa ini sepeda. Apa respon bapaknya? Kami melihat itu anaknya diikat tangannya di pohon mangga, lalu dengan ikat pinggang. Itu sampai semua merah-merah. Dia buka baju anaknya ini, lalu dia libas. Suatu ketika udah dewasa saya ketemu, saya sudah jadi hamba Tuhan. Dia masih cerita itu. Dia bilang terluka hatinya, terluka batinnya kepada bapaknya yang lebih menghargai, lebih menyayangi, lebih mengasihi sepeda ini daripada anak. Bapak Ibu Saudaraku, kalau sudah terlanjur kita melakukan kesalahan fatal, mengobatinya sulit. Kecenderungan orang yang memiliki kasih yang tipis, dia akan mudah reaktif dan memperlakukan orang yang melukai atau orang yang bersalah terlukai. Tetapi saya sangat rindu jemaat di tempat ini sepanjang tahun, bahkan seterusnya. Ingatlah khotbah hari ini. Perteballah kasih kita, karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu menutupi banyak pelanggaran sesama jemaat, sesama pemuda. Gereja mula-mula disebut mereka menjadi kuat karena mereka memiliki kasih satu dengan yang lain, lalu mereka disukai. Dampak mereka makin disukai, maka jumlah mereka bertambah signifikan. Bahkan bukan hitung bulan, tetapi disebut sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mau bertambah gereja kita ini tergantung respon kita membuka kapasitas hati kita, menerima kekurangan, menerima segala apapun yang ada pada mereka, supaya mereka merasa nyaman di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua.